Jadi kalaupun misalkan gitu ya, Ganjar tidak lolos di putaran kedua, naudzubillahi min dzalik, itu minimal mereka tidak akan memberikan dukungan itu kepada Prabowo Subianto. Mereka akan golput karena mereka tidak akan pernah mendukung para pengkhianat gitu ya. Selamat malam semuanya. Hari ini saya melihat ada satu berita menarik yang terjadi di X atau Twitter. Karena beberapa hari yang lalu itu ternyata sempat trending hashtag asal bukan Prabowo. Ini siapa yang mainin ini gitu ya? Ya karena kalau kita ngelihat dari kalimatnya, asal bukan Prabowo, itu maksudnya di Pilpres 2024 terserah siapa yang menang, bisa Ganjar, bisa Anies, yang penting bukan Prabowo. Dan dari sini saya kemudian coba mencari tahu gitu ya, ini hashtag atau trending di X ini dari kubu siapa. Dalam kesimpulan saya setelah saya melihat beberapa akun dan afiliasinya, saya menyimpulkan bahwa kebanyakan dari orang-orang yang menggaungkan hashtag asal bukan Prabowo ini ternyata adalah orang-orang pendukung Anies Caimin. Jadi ini dari kubu Anies Caimin yang mungkin ini dilakukan juga oleh mesin PKS yang selama ini dianggap punya cyber army terutama di X atau Twitter. Jadi ya mungkin selama ini mereka sudah jengah sekali gitu ya, karena memang mereka anti dengan Jokowi, kelompok PKS dan kawan-kawan ini. Kemudian semakin hari mungkin juga sudah semakin jengah, dan di tengah situasi seperti sekarang mereka nampaknya menurunkan egonya. Kalau misalkan Anies tidak lolos di putaran kedua, maka mereka bersiap untuk mendukung Ganjar. Itu yang saya baca dari hashtag asal bukan Prabowo ini. Dan ini juga sesuai dengan cerita teman-teman saya di kubu Anies Baswedan, Anies Caimin. Ya, saya juga ada beberapa teman yang dukung di sana. Mereka juga menceritakan bahwa kalau pilihannya hanya Ganjar atau Prabowo, jelas kita akan pilih Ganjar katanya. Tapi sekarang pilihannya ada 3, makanya kemudian mereka mendukung Anies katanya. Jadi dari sini, dari hashtag asal bukan Prabowo, kemudian kondisi atau situasi di kubu pendukung Anies yang nampaknya sudah bersiap-siap untuk mendukung Ganjar kalau tidak lulus putaran kedua, ini pasti akan sangat-sangat menggetarkan kubu Prabowo Gibran gitu. Karena kalau kita baca sejarahnya dari porsi atau posisi suara Prabowo, Ganjar, kemudian Anies, memang suara dari 3 kelompok ini adalah suara yang menarik untuk kita lihat gitu. Karena kubu Anies, orang-orang yang memilih Anies hari ini itu kebanyakannya atau rata-rata atau sebagiannya adalah orang-orang yang sebelumnya mendukung Prabowo. Tapi karena atau gara-gara Prabowo bergabung menjadi menteri di tahun 2019, masuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, maka orang-orang yang sakit hati atau merasa dikhianati ini kemudian memilih Anies Baswedan. Maka dari situ Anies kemudian punya elektabilitas dari orang-orang yang sebelumnya dukung Prabowo dan kemudian merasa dikhianati oleh Prabowo sendiri. Jadi kalau misal Anies kemudian nanti tidak lolos di putaran kedua, maka mustahil rasanya mereka mau mendukung Prabowo, mau mendukung orang yang sudah mengkhianati mereka. Jadi itu yang terjadi hari ini. Sebaliknya dari pendukung Pak Ganjar atau Mahfud MD itu kurang lebih juga sama. Ini adalah orang-orang yang juga sama-sama anti dengan Prabowo. Karena mayoritas pendukung Pak Ganjar adalah pendukung Jokowi sebelumnya. Yang anti dengan Prabowo dan gak mau untuk alasan apapun Prabowo berkuasa di negeri ini. Karena kita sudah hafal dosa-dosanya, kita sudah tahu rekam jejaknya. Maka kita menolak Prabowo untuk alasan apapun. Sekalipun di sana ada Gibran. Jadi ya kalau situasi ini tetap bertahan seperti sekarang, maka Prabowo mau 1 putaran atau 2 putaran, dia dipastikan akan kalah. Melawan siapapun, entah itu melawan Anies atau melawan Pak Ganjar. Karena 2 kubu ini saling bersatu untuk melawan Prabowo. Sehingga muncullah hashtag asal bukan Prabowo. Jadi kalau para pemilih Ganjar kemudian tidak menyerang
tidak menyerang kubu Anies Baswedan? Ya karena memang situasi atau peta politiknya sudah berbeda. Dan saya nggak tahu gitu ya, tapi kalau dari berbagai lembaga survei yang ada, kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar yang lolos di putaran kedua adalah Ganjar. Ya meskipun katanya ada beberapa lembaga survei yang mengatakan Anies sudah unggul dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi elektabilitas, hubungan emosional dari basis massa yang dimiliki, jelas Ganjar jauh punya banyak massa gitu. Jadi kalau nanti misalkan gitu ya, naudzubillahi min dzalik, misalkan Ganjar tidak lolos putaran kedua, saya juga melihat ada satu kecenderungan yang sama. Pemilih Ganjar tidak mungkin mendukung Prabowo. Kenapa? Karena mereka, gitu ya, para pendukung Ganjar, relawan Jokowi yang selama ini mendukung Pak Jokowi, itu juga merasa dikhianati oleh Jokowi dan Gibran. Jadi, ya nggak mungkin mereka mendukung Prabowo Gibran, mendukung orang yang sudah selama ini mengkhianati mereka. Dan lebih dari itu, kelicikan atau kesalahan Anies di Pilkada DKI 2017 itu tidak separah seperti yang dilakukan oleh kubu Prabowo Gibran atau dilakukan oleh keluarga Gibran dengan mengubah undang-undang lewat intervensi di Mahkamah Konstitusi. Jadi, kalaupun misalkan gitu ya, Ganjar tidak lolos di putaran kedua, naudzubillahi min dzalik, itu minimal mereka tidak akan memberikan dukungan itu kepada Prabowo Subianto. Mereka akan golput karena mereka tidak akan pernah mendukung para pengkhianat gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa peta politik hari ini di Pilpres 2024 sudah sama sekali berbeda, di mana pendukung Ganjar dan pendukung Anies sama sekali tidak saling serang. Malah keduanya kompak melakukan serangan yang sama kepada Prabowo Subianto. Jadi ya sebenarnya kalau kita ngelihat sebelum-sebelumnya gitu ya, orang-orang para pendukung Pak Jokowi kan relatif menyerang Anies Baswedan. Sebelumnya kita berpikir bahwa ya Pilpres 2024 itu asal bukan Anies, Prabowo pun gak apa-apa deh gitu ya. Awalnya seperti itu. Tapi sekarang setelah intervensi di MK, setelah kesewenang-wenangan yang dipertontonkan dengan sedemikian rupa, nampaknya hari ini sudah berbeda. Hari ini para pendukung Pak Jokowi sudah sangat-sangat anti dengan Prabowo Subianto. Sehingga inilah yang kemudian membuat kubu Ganjar dan kubu Anies tidak saling serang, tapi justru menyerang Prabowo. Karena yang ingin mereka kalahkan adalah satu kelompok yang sama. Jadi, kalau dari sini kemudian Gibran atau Prabowo melakukan arogansi atau menyampaikan bahasa-bahasa yang penuh emosional, sebuah arogansi kekuasaan, sebuah keputusan-keputusan yang mempertontonkan bahwa mereka berkuasa, tidak akan mendapat teguran, bebas melanggar dan sebagainya, itu semakin meyakinkan kita semua, terutama para pendukung Ganjar, untuk tidak akan pernah mendukung Prabowo dan Gibran. Sekalipun ada Gibran di sana, sekalipun ada Pak Jokowi di sana. Kenapa? Ya karena mereka arogan, mereka emosional, mereka temperamen, dan mereka melanggar banyak sekali aturan. Dan kita sama sekali bukan orang yang seperti itu. Jadi bayangan atau imajinasi kubu Pak Jokowi atau relawan Jokowi yang bergabung dengan Prabowo hari ini, yang kemudian merasa bahwa nanti di putaran kedua mereka bikin aturan atau bikin satu skema bagaimana agar Anies bisa lolos putaran 2 gitu ya, supaya mudah dikalahkan karena pendukung Pak Ganjar gak mungkin mendukung Prabowo, itu sama sekali adalah imajinasi yang berbeda. Begitupun sebaliknya, mereka kalau berimajinasi bahwa Ganjar akan masuk putaran kedua dan mereka dapat dukungan dari kubu Anies Baswedan, itu adalah imajinasi yang sudah berlalu. Itu adalah sebuah skenario yang tidak akan terjadi hari ini kalau kita melihat dari peta politik hari ini. Jadi kalau dulu saya juga meyakini bahwa ini kalau sampai terjadi 2 putaran Prabowo versus Ganjar, wah nanti Ganjar ini susah untuk menang. Awalnya saya pikir seperti itu gitu, karena nanti para pendukung Anies ini pasti dukung Prabowo. Tapi kalau melihat dari hashtag asal bukan Prabowo yang beberapa hari terakhir ini muncul, itu menunjukkan satu konsolidasi, satu bentuk pesan yang sangat-sangat konkret untuk kita semua bahwa para pendukung Anies tidak akan pernah mendukung Prabowo Subianto. Sehingga dari sini kita jadi semakin pede untuk menyongsong putaran kedua. Ya,
Alasan bahwa kita selama ini ngotot untuk bisa menang satu putaran karena ada kekhawatiran dari kubu Anies Caimin akan bergabung dengan Prabowo. Tapi kalau ngelihat situasi yang terakhir, nampaknya mau satu putaran atau dua putaran, pemenangnya tetap Ganjar dan Mahfud MD. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.